emang bener saya pernah rugi ratusan juta ya. 50 sampai 100-an itu ya gara-gara bawang merah itu tadi. Di Surabaya saya kerja itu naik motor Suprafit yang remnya nggak cakram itu, ya Allah. Luar biasa ya. Jadi langsung ditanami bawang merah. Wow, amazing. Tapi gagal panen. Oh, gagal panen. Tapi gagal panen karena pada saat itu kan Hai Nufamers, selamat datang di podcast Pojok Nufam. Tentunya masih bersama saya Arung Buana yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe YouTube channel Nufam Indonesia dan tonton video ini sampai akhir karena akan ada kuis berhadiah di akhir video. Jadi tetap stay tune. Nah, para Nufamers dan juga para pemirsa di rumah, kali ini kita kedatangan tamu yang ditunggu-tunggu netizen nih. Seorang perempuan sangat muda, berbakat, seorang petani sekaligus konten kreator yang TikToknya diikuti hampir 1,5 juta dan juga Instagramnya juga lebih dari 200.000 followersnya. Dan saat ini beliau juga sangat menginspirasi banyak kalangan-kalangan, baik itu kalangan muda ataupun kalangan di atasnya. Siapa lagi kalau bukan Bu Tani? Mari kita berikan sambutan. Halo Bu Tani, Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, gimana nih perasaannya nih sampai di Jakarta yang selama ini biasanya adanya di Nganjuk nih Bu Tani? Iya, Alhamdulillah ya saya bisa menginjakkan kaki di Jakarta. Oke. Jakarta beda jauh dengan Nganjuk ya. Khususnya macetnya juga ya. Betul, Nganjuk satset kalau Jakarta pelan-pelan tapi pasti. Betul. Jadi kalau banyak orang yang bilang orang Jakarta tuh sabar-sabar biasanya. Ya itu tadi karena sabar macet, nunggu-nunggu gitu ya. Nah, Bu Tani, boleh dikasih tahu nggak sih Bu Tani itu nama asli atau sebenarnya nama panggung aja atau seperti apa nih Bu Tani? Nah, jadi nama asliku tuh Jelsi Natosa, tapi lebih dikenal sebagai Bu Tani. Karena nama Jelsi itu kan susah banget ya. Oh, banyak orang yang bilang Chelsea, Jessie gitu. Jadi lebih suka dipanggil dengan nama Bu Tani. Bu Tani, oke, lebih mudah saja lah Iya, ya. penyebutannya Lebih umum juga di iya. Indonesia digunakan. Oke, Bu Tani, ini kita melihat banyak banget komentar-komentar netizen nih. Kalau kita telusuri lebih dalam nih mengenai sosial medianya dari Bu Tani sendiri. Banyak yang bilang bahwa Bu Tani ini cuman gimmick aja nih sebagai petani. Ini cuma di depan kamera doang nih. Kalau di lapangan mah paling pekerja-pekerjanya. Nah, itu gimana sih menanggapi statement dari banyak netizen-netizen di luar sana yang nggak percaya nih gitu? Kalau saya sih gampang aja ya. Kalau nggak percaya, ayo ikut ke Nganjuk, ayo ikut kerja bareng saya. Ini pasti malah makin seneng nih. Iya, nanti bisa berbagi ilmu juga kan. Betul. Jadi Lebih lihat langsung. lihat percaya, langsung. ya. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau mau lihat Bu Tani ini beneran apa enggak, jalan aja ke tol Nganjuk KM 644. Nah, itu lahan saya. Nanti pasti ketemu saya di sana. Tuh, netizen semuanya. Jadi Bu Tani ini memang ternyata bener tulen ya, Tulen, ya. Jadi mungkin banyak yang nggak percaya ini karena mungkin Bu Tani kan seorang perempuan masih muda, terus parah saya juga seperti ini gitu. Jadi seorang berpikir masa petani glowing gitu ya. Nah mungkin itu kali ya. Tapi Bu Tani akhirnya bisa mematahkan stigma-stigma itu gitu ya. Nah kita lanjut Bu Tani. Gimana sih Bu ceritanya nih? Kok bisa gitu turun ke dunia pertanian gitu? Yang saya pun sempat nggak percaya, netizen umumnya juga mungkin nggak percaya. Itu boleh diceritain guys Bu sedikit banyaknya mengenai perjalanan Ibu menjadi petani. Jadi gini, saya itu bukan dari keluarga petani. Oke, berarti ini generasi pertama dong. Orang tua saya bertani pada tahun 2017, pas saya lulus sekolah. Lulus sekolah, orang tuaku baru bertani. Jadi kan tuh lama tuh, orang tuaku tuh nikah 95. Baru di tahun 2017 bertani, jadi kan lama banget kan. Iya, benar. Nah, di situ saya lulus sekolah. Lulus sekolah saya juga tekad ingin jadi petani. Kalau di desa punya sawah, terus habis itu panen padi itu kasarannya punya
makan gitu loh Kak. Punya makan ya? Pasti. Iya. Sedangkan orang tua aku dulu kan harus beli beras, nempur gitu kan. Iya, paham. Terus dari situlah saya juga pengen terjun ke dunia pertanian, karena saya juga lihat orang-orang punya gabah ini wes nggak bingung beli beras. Terus habis itu saya pas waktu itu lihat pertanian tuh luas banget bisnisnya, bisa di penjualan obat, penjualan hasil panennya, terus habis itu kita olah terus kita jual lagi juga bisa, gitu sih. Cukup menarik ya sebenarnya berangkat dari sana. Tapi ya banyak nih beredar di pasaran bahwa Bu Tani ini kan dulunya nih yang paling viral itu kan Bu Tani sebenarnya udah pernah kerja di salah satu industri bioskop lah kita bilang. Nah sampai akhirnya menjadi petani itu kan banyak sekali tuh ceritanya. Itu boleh didetailkan nggak Bu Tani? Jadi pas lulus sekolah nih 2017 saya kerja di Surabaya selama 5 tahun. Wow. Di kota dong berarti itu. Iya, di kota. Ya. Di kota selama 5 tahun itu buat ngumpulin modal, terus beli lahan juga. Jadi saya kan sudah punya tekad tuh 2017 ingin terjun ke dunia pertanian. Oh, berarti dari awal sudah tekad sebenarnya? Iya, dari awal sudah tekad. Soalnya pas saya kerja di Surabaya saya nggak punya apa-apa. Motor saya nggak punya. Di Surabaya saya kerja itu naik motor Suprafit yang remnya nggak cakram itu, ya Allah. Luar biasa ya. Jadi kan Surabaya kan hampir sama kayak Jakarta ya, macet ya. Luar biasa. Terus habis itu kalau injak remnya susah. Harus kuat banget gitu ya. Kan pakai kaki, nggak kebiasaan. Iya. Terus habis itu dari situlah saya ngumpulin uang dari gaji itu, ngumpulin uang. Terus ketika uangnya sudah terkumpul agak banyak, saya beli gabah. Jadi kan di desa beli gabah, waktu dulu gabah 3.500 segituan harganya. Sekilo itu gabah kering, gabah basah, mohon maaf, gabah basah. Terus habis itu nanti kita keringin, dijual di harga 5.000 sampai 5.500. Jadi dijemur sendiri ya. Jadi saya di Surabaya tapi saya ada usaha nih muterin uangnya di Nganjuk gitu, dengan cara ya jual beli gabah itu tadi. Mungkin teman-teman semuanya kan nggak percaya kalau 5 tahun kerja di Surabaya bisa beli lahan. Ya karena saya kan ada usaha ini, uang saya kan tak puter. Jadi uangnya emang diputar, nggak cuma ngandelin gaji aja. Jadi itu tetap sebenarnya akan ada diputar sehingga mungkin jumlahnya jauh lebih bertambah seperti itu ya. Karena jadi ibaratnya seperti 2 income yang menjadi satu, sehingga mempercepat Mbak Jelsi atau Bu Tani bisa untuk membeli lahan tersebut gitu ya. Pertanyaannya sebenarnya kan kalau kita berbicara mengenai Bu Tani nih, udah pasti langsung di mindset orang-orang adalah bawang merah. Jadi bahkan kalau kita search nih di Google Bu Tani, pasti pilihan pertama Bu Tani bawang merah. Atau Bu Tani Nganjuk gitu ya. Pertanyaannya kenapa sih harus bawang merah, Bu? Karena bawang merah itu perputarannya lebih cepat ya. Tanam bawang merah 2 bulan. Kalau sukses bawang merah bisa, hancur di bawang merah juga bisa. Iya benar itu tuh. Kenapa sih berani banget kayak gitu Bu Tani sampai bawang merah tuh? Lah waktu perputarannya cepat gitu ya, 60 hari, tapi resikonya kan gede banget ya. Resikonya besar. Jadi aku tuh dulu ya pengen dari petani-petani yang lainnya panen dapat 100 juta per 100 juta sekali panen. Terus habis itu penjualan bibit juga lancar kayak gitu. Dari situlah saya kan biasa manusiawi ya, pengen dapat uang banyak. Dari situ saya terjun ke pertanian pada tahun 2023 awal, tanam bawang merah. Dari 2023 tanam bawang merah tanam bawang merah atau ada langsung. tanaman lain yang ditanam dulu sebelum bawang merah? Sebelumnya itu tanam padi. Padi dulu. Berarti itu kayak trialnya dulu ya. Trial and errornya di padi dulu ya. Setelah itu? Setelah padi setelah selesai dipanen, kita olah lahan, langsung ditanami bawang merah. Wow, amazing. Tapi gagal panen. Gagal panen. Gagal panen karena pada saat itu kan tanahnya belum siap. Pembusukan akar di padi itu kan lama ya. Jadi pas bawang merahku usia 20 hari itu terserap gitu Kak asamnya. Jadi membuat bawang merahku tuh macet pertumbuhan. Gitu ya. Bisa panen tapi ukurannya kecil-kecil. Hitungannya tetap gagal panen ya. Karena mungkin nggak balik modal pasti ya. Pasti. Iya. Nah, Bu Tani kita itu banyak mendengar mengenai salah satu sebenarnya gini, kan banyak nih orang-orang yang beranggapan bahwa
ini kisah sukses-suksesnya aja nih gitu kan. Tapi ternyata Bu Tani juga pernah mengalami kepahitan lah seperti itu. Kalau kita dengar-dengar Bu Tani rugi ratusan juta dan juga sisa duit itu hanya ratusan ribu. Dari ratusan juta ke ratusan ribu itu kenapa bisa dan bagaimana sih Bu Tani untuk bisa bangkit dari kegagalan itu, Bu Tani? Nah, jadi emang bener saya pernah rugi ratusan juta ya. 50 sampai 100-an itu ya gara-gara bawang merah itu tadi. Wow. Yang pertama saya belum tahu ilmunya. Tahu cuma ya tipis-tipis lah. Tipis-tipis aja. Terus habis itu saya langsung tanam. Nah, salahnya di situ. Saya nggak mempelajari dulu, nggak tanam dikit dulu, tapi langsung tanam banyak. Terus habis itu gagal. Nah, kenapa kok bisa bangkit? Karena saya menemukan cara untuk menjual bawang merah saya langsung ke end user. Oke. Dengan live di salah satu platform media sosial. Menanam bawang merah itu kan tidak murah ya biayanya. Biayanya juga luar biasa. Kita tahu sendiri bawang merah itu salah satu komoditi yang para sultan lah kalau kita tahu sendiri ya. Nah, dengan modal 200.000 itu gimana ceritanya bisa nanam walaupun dengan benih? Apakah itu cukup dengan jual itu benih ya? Jual benih bawang merah atau bawang merah baku? Sayur. Oh, jadi sayur. Oke. Jadi hasil panennya atau dari petani lain nih? Jadi pas uang saya tinggal 200.000 nih ya, itu saya masih ada panenan yang dari hasil yang kedua. Yang pertama tadi kan gagal karena padi ya, tanaman lahannya belum siap. Yang kedua itu saya berhasil di penanaman, tapi saya gagal di penjualan. Selama ini kan petani biasanya penjualnya pasti ke tengkulak kan. Betul, ada tata niaganya ya gitu. Nah, pada saat itu bawang merah saya itu mau ditebas 50-an juta. Terus habis itu pas mau dijabut, mau dipanen itu tinggal 30 juta. Jadi daripada saya rugi lagi, mending saya bawa pulang. Terus saya bawa pulang itu juga bingung mau diapain, ini uang tinggal 200.000 kan. Dari situlah saya mencari ide nih. Kalau saya jual ke pasar kan nggak mungkin sama aja kan. Kita ke pasar nanti tangan-tangannya juga banyak lagi. Maka dari itu saya belajar, lihat-lihat media sosial, ada peluang apa nih di media sosial. Nah, disitulah saya lihat ada peluang penjualan online. Pertama kali saya jualan itu cuma satu yang laku. Cuma satu? Satu aja yang laku. Itu berapa kilo tuh? 1 kilo. 1 kilo doang 1 kilo aja. Satu resi 1 kilo. Terus habis itu besoknya lagi saya live, itu terjual 58. Wow. 58. Terus habis itu besoknya lagi hari ketiga itu 99. Itu meningkat. Karena yang pertama itu kan mungkin orang-orang belum percaya kan. Pada tahun 2023 itu kita kan nggak bisa masukin keranjang langsung nama barangnya kayak bawang merah itu nggak bisa. Jadi harus diselimurkan karena 2023 itu sayurnya itu belum masuk kategori kategori sayur ya. Kategori sayurnya belum masuk. Nah, sekarang itu sudah masuk. Iya, ini cukup menarik banget sebenarnya. Bagaimana Bu Tani ini bisa memanfaatkan platform di sosial media. Nah, sebenarnya kan kalau kita tahu juga selain dari sosial media yang membuat Bu Tani ini bangkit, kita bertanya-tanya pasti, kenapa sih akhirnya memilih sosial media lah. Sekarang kan mungkin banyak orang-orang yang tahu Bu Tani ini dari sosial media itu. Kenapa sih kepikiran aktif sebagai konten kreator ataupun membuat konten, padahal kan bertani aja kali gitu. Nah, itu kenapa sih bisa kepikiran ke sana gitu? Jadi saya kan lulusan sebenarnya SMK multimedia. Oh, multimedia. Jadi ya sedikit tahu lah masalah pengambilan gambar, foto, video, editing gitu tahu. Terus saya kan terakhir kerja di Surabaya itu kerja di salah satu retail. Retail itu mengharuskan untuk bikin konten. Nah, yang pegang kontennya itu saya. Dalam waktu setahun di TikTok itu saya dapat 86.000 followers. Wow, setahun ya? Setahun dari bikin konten di TikTok itu. Di TikTok itu ya, di platform itu. Iya. Terus habis itu saya setiap ada katalog baru, mau baju, tas dan lain-lainnya, itu pasti saya bikinkan konten. Terus pasti sold out barangnya. Iya. Meledak di toko saya maupun di toko-toko yang lainnya tuh habis semua barang yang saya promosikan itu. Wow, luar biasa. Dari
Jadi dari situlah saya itu merasakan powernya sosial media tuh sebegitu besarnya. Dari situ saya branding diri saya. Iya. Makanya ketika Bu Tani pun turun ke dunia pertanian, Bu Tani tetap membawa digital sebagai supportingnya lah ya, atau bahkan sekarang mungkin jadi yang utama mungkin kali ya, kombinasi. Dari bertani tadi. Nah, Bu Tani ini kalau kita kembali lagi tadi kan Bu Tani sempat berkata bahwa pertamanya cuma 1, kemudian mungkin 50, mungkin 90 dan seterusnya. Tapi mungkin banyak netizen sana yang mungkin bertanya-tanya nih, sampai nggak sih omsetnya sekarang ratusan kalau live dan penjualan itu gitu Bu Tani? Sampai sih Kak. Sampai. Luar biasa. Saya itu live jualan 2 jam 3 jam dapat 20 juta. Wow. Itu satu kali sesi live. Satu kali sesi live ya. Satu kali sesi live. Kita bukan hanya jual bawang merah bawang merah sayur, tapi kita juga penjualan bibit bawang merah. Ini tadi yang bibit ya. Iya, bibit bawang merah itu kita per hari bisa keluar 1 sampai 2 ton. Itu kalau harganya per hari ini sih 50.000. Tinggal dikalikan aja ya. Wah, tuh gitu tuh netizen semuanya. Tinggal dikalikan saja. Dan memang ternyata kita telah tahu dan dibuktikan oleh Mbak Chelsea atau Bu Tani ini bahwa memang platform itu segede itu gitu. Terkadang kita memang harus bisa melawan bagaimana kita bisa memutus rantai tata niaganya sehingga omset yang kita dapat benar-benar banyak di petani gitu ya. Luar biasa. Kalau kita berbicara lagi nih mengenai Bu Tani nih. Jadi saat ini kan Bu Tani itu fokus banget untuk membuat konten di kita sebutkan aja platformnya TikTok dan Instagram. Kenapa sih harus platform itu? Kan misalnya ada nih yang YouTube dan lain-lain, itu kenapa sih harus memilih di situ gitu? Karena kalau TikTok dan Instagram itu pertumbuhannya lebih cepat di TikTok sih Kak sebenarnya. Kalau konten itu cepat banget di TikTok karena sering FYP gitu loh Kak. FYP-nya itu lebih cepat. Oh iya. Nge-boomingnya lebih cepat. Nanti baru kita ke-track ke platform lain gitu. Kalau untuk di YouTube kita belum sih Kak, karena kan biasanya YouTube kan durasinya panjang. Sedangkan saya kan masih edit sendiri, bikin skrip sendiri, jadi pusing deh. Iya. Nah, berarti memang karena tadi ada salah satu versi durasinya juga ya. Karena YouTube itu kan memang panjang. Biasanya butuh waktu dan mungkin keterbatasan juga di waktu. Karena Bu Tani memang benar-benar petani tulen nih para pemirsa semuanya. Jadi seperti itu. Nah, Bu Tani ada nggak sih pesan dan kesan untuk anak-anak muda ini, anak muda dan perempuan khususnya, untuk menurut Bu Tani itu bagaimana sih mereka biar bisa terjun di dunia pertanian ini? Nah, buat teman-teman semuanya, generasi muda atau generasi di atas saya, mari terjun ke dunia pertanian, perkebunan dan perikanan, karena jika ditelateni itu hasilnya jauh dari kata cukup. Bahkan orang-orang yang kerja di kantoran sekalipun. Aduh, saya nggak bisa ngomong hal itu. Iya. Yang pasti cukup. Lebih dari cukup ya. Karena memang jalan untuk menuju penghasilan itu tidak hanya dari kerja di kantor. Iya, betul. Iya. Nah, tadi kan udah memberikan motivasi nih untuk perempuan dan generasi muda di sana. Sebenarnya apa sih suka duka menjadi petani dan perempuan, Bu Tani, yang mungkin Bu Tani hadapi sejauh ini gitu? Kalau sukanya pastinya di dunia pertanian itu lebih fresh ya, karena kita lihat tanaman hijau-hijau, lihat pertumbuhan tanaman itu kita tuh seneng banget panen, terus habis itu panenan bawang merah kita lebih bagus daripada punya petani lain, pasti lebih seneng kan? Itu pasti ya. Pasti. Harga diri ya. Harga dirinya di pertanian. Betul. Kalau dukanya pasti banyak diremehkan sih. Itu ya. Diremehkan. Saya pernah loh dulu pas pertama kali mau terjun ke pertanian pada tahun 2023 itu ada salah satu saudara itu bilang, ngapain kamu terjun ke pertanian? Pertanian kan nggak pasti hasilnya gitu. Nah, dari omongan beliau, saya bertekad untuk membuktikan kalau pertanian yang beliau anggap nggak pasti itu pasti. Di tahun 2023 akhir tahun kan saya bertani awal tahun ya, 2023 awal, 2023 akhir itu saya bisa beli lahan
SHM. Hasil dari ya? Dari pertanian itu tadi. Terus habis itu 2024 kita beli lagi. 2025 nih, tahun ini saya bangun rumah di desa. Luar biasa sekali. Jadi bahkan saya pun belum tentu bisa untuk melakukan itu gitu ya. Jadi sangat menjanjikan ternyata menjadi seorang petani, walaupun dianggap remeh, tapi kita harus juga membuktikan bahwa memang enggak kok kita bisa gitu. Dan pertanian ini memang sangat-sangat menjanjikan. Iya, sangat-sangat menjanjikan. Betul. Nah, Bu Tani, kalau kita boleh bicara teknis sedikit nih. Bawang merah itu kan salah satu komoditi, menurut kita komoditi yang paling sulit sebenarnya untuk dibudidayakan gitu ya, karena banyak sekali hama dan penyakitnya gitu. Apa sih sebenarnya yang menurut Mbak Jelsi kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan petani di bawang merah khususnya terkait dengan budidaya ini? Apa sih Mbak gitu, dan bagaimana sih sebenarnya, mungkin ada yang habis ini mungkin ada yang termotivasi untuk tanam bawang merah nih. Apa sih yang harus dihindari dan bagaimana sih cara yang tepat untuk berbudidaya bawang merah ini? Jadi kalau menurutku tuh petani itu lebih jor-joran untuk pestisida ya. Oke. Jor-jorannya itu gimana maksudnya? Pemakaiannya itu tidak sesuai dosis. Saya pikir jor-joran tadi pancing gitu. Tidak sesuai dosis pemakaian pestisidanya. Okay. Terus habis itu juga durasinya terlalu pendek. Jadi mungkin pemberian pestisida ke tanaman bawang merah itu harus diperhatikan. Karena jika enggak itu bisa resisten, Kak. Yang paling sulit kan kalau di tanaman bawang merah sekarang itu ulat graya ya. Ulat graya itu kalau sudah menyerang satu malam aja habis tuh tanaman bawang merah. Langsung kering semua gitu. Apalagi di Nganjuk. Di Nganjuk itu telat tanam 1 minggu wis enggak bisa. Betul. Harus serentak tanamnya. Betul. Jadi benar sekali, mungkin saya bantu sedikit penjelasannya Bu Tani. Jadi kalau kita melihat bagaimana pentingnya untuk melakukan tepat dosis, ini juga penting ya, karena kita tahu resistensi itu cepat sekali di bawang merah. Dan saya akan menjelaskan mengenai resistensi karena banyak juga statement-statement dari petani bahwa ini ketika launching ini bagus, setelah itu dikurangin nih khasiatnya atau dikurangi bahan baku utamanya gitu. Tapi pada kenyataannya sebenarnya itu berkaitan dengan isu resistensi, dan juga itu sebuah kejadian yang nyata gitu, bahwa ketika kita memberikan pestisida yang berlebihan ke tanaman kita, itu akan menjadi sebuah dampak yang buruk sebenarnya untuk lingkungan dan untuk tanaman kita sendiri gitu. Kenapa? Karena seperti ini, misalnya di anjuran adalah 10 mili per 16 liter misalnya. Tapi petani lakukannya 30 mili per 16 liter. Oke, di saat itu akan aman. Tapi seperti ini, misalnya ada 100 ulat gerayak misalnya. Kita semprot dengan dosis yang cukup tinggi tadi, 30 mili gitu. Kita semprot, kemudian dari 100 itu ada 2 yang selamat gitu. Ketika dia melakukan perkembangbiakan lagi atau bertelur lagi, itu kita bisa pastikan bahwa anakan-anakan atau ulat-ulat baru ini itu akan resisten terhadap 30 mili dosis yang tadi. Dan itu akan terus ketika dinaikin lagi, ada lagi yang lewat atau yang selamat akan menjadi, dan itu yang membuat seolah-olah kurang khasiatnya. Padahal memang konteksnya isu resistensi itu kita sendiri yang buat gitu, dan itu nyata gitu. Dan ini sangat berbahaya. Nah, kalau saran dari kami sebenarnya mungkin Bu Tani lebih paham, tapi secara hal yang pertama pasti tanam serempak, benar ya Bu Tani ya. Karena kalau kita tanamnya lebih lambat atau lebih cepat, itu pasti hama itu datang ke tempat lahan kita semua gitu, nggak terpecah-pecah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus pastikan juga bahwa tepat dosisnya tadi gitu, sesuai anjuran aja gitu. Nah, kalaupun memang seperti itu, hindari penggunaan insektisida yang sama secara terus-menerus. Bahan aktifnya sama. Bahan aktif yang sama terus-menerus. Jadi kalau bisa, misalnya penyemprotan kali ini pakai insektisida A, mungkin boleh sekali 2 kali. Habis dari situ harus di rolling, harus ditukar dengan pestisida dengan golongan yang berbeda atau dengan bahan aktif yang berbeda, sehingga tidak terjadi cross resistance. Itu bisa kita lakukan melalui rollingan tadi gitu. Jadi ada beberapa aspek yang perlu kita lakukan supaya petani-petani di luaran sana, apalagi petani yang baru mau terjun tadi, itu menghindari yang namanya kerugian panen seperti itu. Oke, Bu Tani, terakhir, Bu Tani tahu dari Nova dari mana sih sebenarnya? Taunya Roundup saya. Oh, malah taunya Roundup. Taunya Roundup. Oke. Kalau Roundup saya setiap tanam
pasti pakai untuk ya? Sebelum pengolahan lahan gitu. Roundup campurannya Lindomin kalau saya. Oh iya. Itu selalu dipakai ya. Selalu dipakai. Tiap musim? Setiap musim. Iya. Karena memang Roundup ini salah satu produk unggulan Nufam yang punya namanya teknologi biosop. Jadi kalau misalnya kita ibarat itu banyak glifosat lain, tapi Roundup itu 2+1 atau 2 in 1. Karena kita punya yang namanya teknologi biosop. Jadi di dalam itu ada glifosat dan ada biosop. Jadi ketika petani melakukan aplikasi, dia sebenarnya beli 2. Beli glifosatnya sama beli biosopnya. Itu paten dan tidak akan ada bisa meniru karena itu masih paten banget. Dan ketika diaplikasikan itu bisa lebih efektif. Mungkin Bu Tani sudah tahu makanya terus menggunakan kan, karena Bu Tani ini kredibilitasnya cukup tinggi untuk dalam pemilihan beberapa produk juga gitu. Nah, mungkin itu aja Bu Tani yang bisa kita diskusikan. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk seluruh anak muda dan perempuan di luar sana. Kita berharap juga para pemirsa semua untuk tidak takut untuk terjun, dan stereotip bahwa perempuan itu tidak bisa bekerja di dunia pertanian ternyata bisa dipatahkan oleh Bu Tani itu sendiri. Terbukti Bu Tani saat ini menjadi salah satu orang yang cukup sukses di bidang pertanian, dan alhamdulillah telah membeli tanah dan insya Allah lagi membangun rumah. Mudah-mudahan lancar semuanya ya Bu Tani ya. Oke, kita sekarang masuk ke segmen jawab cepat Bu Tani. Nah, segmen jawab cepat ini sebenarnya ketika saya kasih 2 opsi, Bu Tani pilih salah satu atau boleh deh dua-dua gitu kan. Saya takutnya memaksa gitu ya, dan nanti tolong dijelaskan kenapa sih gitu. Kenapa memilih itu gitu ya Bu Tani ya. Siap Bu Tani? Siap. Oke, Bu Tani. Pilih kerja di kantoran atau kerja di lapangan? Lapangan. Kenapa di lapangan Bu Tani? Cewek loh padahal. Iya, saya lebih happy kerja di lapangan sih, karena nggak ada tuntutan dari biasanya atasan ya. Kalau di kantor ya, saya nggak bisa ditekan. Iya, udah mengalami soalnya. Iya, sudah pernah merasakan dua-duanya kan. Jadi tahu, wah enakan kerja sendiri di lahan. Jam pulang, jam pergi kita atur sendiri. Iya. Mau jalan-jalan tinggal berangkat. Betul. Kita sendiri yang ngatur waktunya. Iya, kita sendiri yang ngatur waktu. Nah, ini sebenarnya mimpi bagi sebagian besar orang sebenarnya sih ya. Mudah-mudahan kita bisa nyusul ya para pemirsa semuanya. Kita lanjut Bu Tani. Pertanyaan berikutnya adalah, Bu Tani kan pernah nih tinggal di kota dan mungkin di Nganjuk, mungkin di pedesaannya ya. Pilih tinggal di desa atau di perkotaan sebenarnya Bu Tani? Di desa. Kenapa lagi tuh? Di desa itu lebih rukun ya. Oh, lebih rukun. Jadi tetangga satu sama tetangga yang lainnya itu masih bisa sapa-sapaan gitu. Kalau di kota itu kan kita sama nih, kita mau bikin kopi, tapi nggak punya gula, bingung. Iya. Kalau tengah malam ya, kalau punya di desa, kita punya tetangga, totok aja rumahnya, minta gula dong, pasti dikasih. Iya. Gitu. Guyup rukun lah. Iya, guyup rukun. Luar biasa, memang seindah itu desa ya sebenarnya. Jadi Bu Tani pilih tinggal di desa. Nah, pertanyaan berikutnya Bu Tani. Sebenarnya Bu Tani itu kalau disuruh pilih nih ya, kalau nggak bisa milih nggak apa-apa dua-duanya. Jadi petani atau konten kreator Bu? Sebenarnya saya petani yang nyambi jadi konten kreator. Oke. Itu kenapa sih harus dua-duanya? Kenapa nggak? Karena harus gitu. Dua-duanya Kak. Karena ilmu pertanian kalau tidak disebarkan kan ya sayang banget. Betul. Banyak banget orang-orang yang masih awam kan terkait dunia pertanian kayak gitu. Dulu saya juga awam dan saya terus belajar, makanya saya punya ilmu ini, aku mau sharing buat teman-teman semuanya gitu. Iya, karena memang berdasarkan data BPS tahun 2024 kalau nggak salah kita saat ini sudah memiliki petani itu sekitar 27 juta ya. Jadi kalau misalnya banyak petani yang mungkin dapat informasi dari kita yang udah sukses ya seperti Bu Tani atau beberapa yang bertani budidaya gitu ya, sehingga mungkin ini mengurangi resiko kegagalan panen atau bisa meningkatkan hasil panen mereka seperti itu ya. Terakhir Bu Tani, kalau saya tanya nih, pilih jadi konten kreator di TikTok atau di YouTube Bu Tani? Kalau itu nggak bisa jawab ya, soalnya saya kan di YouTube kan masih belum mulai. Jadi pasti saat ini di TikTok. Di TikTok ya. Tadi Bu Tani udah jelaskan di TikTok seperti apa. Tapi ada nggak sih nanti Bu Tani akan mencoba peruntungan di YouTube mungkin? Iya, kemungkinan. Mungkin dalam waktu dekat ya. Saya sudah merencanakan itu mau ke YouTube. Tapi kalau yang kerja saya sendiri kan nggak
bisa kan. Saya juga harus ngurus pertanian saya, terus Iya, jualannya, belum konten yang di TikTok, terus habis itu kenapa ke YouTube lagi ya? Saya nggak tidur dong. Iya. Kalau misalnya butuh editor ya saya bisa mungkin ya. Bercanda, saya nggak bisa sama sekali Bu Tani. Oke. Terima kasih Bu Tani atas mungkin motivasinya, ujang-ujangannya, ilmu yang bermanfaat juga kepada para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan konten kali ini tuh bisa membuat para petani-petani milenial dan juga calon-calon petani milenial untuk jangan takut untuk masuk ke dunia pertanian, karena memang industri ini cukup menjanjikan dan saat ini juga pemerintah mensupport sebenarnya ya dari sisi ya katakanlah padi mungkin sejauh ini dan jagung, karena mereka dengan bulognya itu memberikan harga terendah ya untuk pembelian ke petani. Jadi ini mungkin gairahnya sudah mulai, itu kalau nggak salah sekitar 6.500 ya. 6.500. Dan itu secara hitung-hitungan itu sebenarnya petani sudah sangat untung gitu ya. Nah, mungkin itu aja Bapak Ibu semua, tapi sebelum kita selesai nih, seperti janji saya tadi, kita akan masuk ke sesi kuis. Untuk kuisnya silahkan Mbak Fitri. Terima kasih Pak Arum dan Bu Tani. Nah, Nufamers, kali ini aku mau bawain kuis seputar dari podcast yang disampaikan oleh Pak Arum dan Bu Tani tadi. Untuk pertanyaannya adalah, herbisida apa yang digunakan oleh Bu Tani untuk pengolahan lahan sebelum tanam? Tulis jawaban kamu pada kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa wajib subscribe YouTube channel Nufam Indonesia. Bapak Ibu semua, dengan ini maka berakhirlah sesi podcast kita kali ini bersama Ibu Tani dan saya Aron Buana izin undur diri dan Bu Tani undur diri. Kami semua mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa semuanya. Dadah.